Kalau kemarin aku sudah nge-share resep pentol bakso, nah kali ini aku bakalan share lagi resep bakso tahu yang gak kalah enaknya. Ini tuh bener-bener kenyal dan enak banget, pokoknya cocok untuk cemilan. Selain resep bakso tahu, di video kali ini aku bakalan share juga resep sambal kacangnya yang super enak supaya kalian bisa bikin sendiri di rumah. Jadi yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Untuk resepnya udah lengkap banget, aku tulis di deskripsi box, silahkan teman-teman buka dan kalau itu bermanfaat boleh di screenshot dan di recook ya. Pertama kita haluskan dulu dagingnya. Di sini aku pakai dua jenis daging, yaitu daging sapi dan juga daging ayam. Untuk perbandingannya teman-teman boleh lihat di deskripsi box ya. Untuk campuran pertama di sini masukkan daging sapi, putih telur, sedikit air, kemudian langsung aku kasih untuk perbumbuannya. Oh iya teman-teman, itu sebenarnya daging sapinya itu kemarin aku pakai untuk ngegrill, cuma masih ada sisa. Jadi daripada nganggur di kulkas, aku bikin cemilan yang seperti ini aja. Untuk campuran yang kedua di sini aku masukin bawang goreng, kemudian aku masukin air lagi, lalu itu aku haluskan. Setelah halus baru boleh dimasukkan untuk daging ayamnya. Kalau pakai chopper yang kecil kayak aku ini, daging ayamnya jangan lupa dipotong-potong. Untuk daging ayamnya itu aku pakai bagian dada. Setelah itu aku tambahkan baking powder supaya nanti adonannya itu jadi mengembang dan kenyal. Setelah dagingnya lembut, ini boleh dicampurkan dengan daging sapi yang sudah kita chopper di awal tadi. Oh iya, kalau teman-teman ngegilingnya pakai food processor lebih bagus kalau pakai es batu. Jadi nanti hasilnya itu bakalan lebih padat. Tapi karena aku di sini pakai chopper yang kecil, jadi es batunya itu aku ganti dengan air es. Kalau udah masukkan tepung tapiokanya, di sini tepung tapiokanya aku masukkan di dalam wadah aja karena kalau dipakein di dalam chopper itu nanti choppernya bakalan cepet panas dan rusak. Tinggal diaduk-aduk aja sampai dia itu merata. Pokoknya pastikan semua bahannya itu benar-benar tercampur rata dan bisa dibentuk kayak gini. Nah ini konsistensinya udah pas, nggak perlu ditambahin tepung lagi. Karena menurut aku adonan bakso itu semakin sedikit tepungnya dia bakalan semakin enak. Untuk tahunya di sini aku pakai tahu putih. Kalau teman-teman mau pakai tahu kuning juga boleh, atau lebih bagus lagi kalau pakai tahu pong. Tapi karena aku tinggalnya di Timika, Papua, di sini itu hampir nggak pernah ada yang jualan tahu pong, guys. Jadi susah banget di sini tuh tahu pong jadi barang langka. Daripada susah-susah, mending kita pakai tahu yang ada aja. Di sini aku pakai tahu putih seperti ini. Ini digoreng sampai benar-benar kering supaya di bagian luarnya itu jadi berkulit. Ini berfungsi supaya ketika diberikan isian kulitnya itu nggak pecah-pecah. Nah ini tinggal digoreng aja sampai udah matang. Kalau udah matang ini tinggal diangkat dan ditiriskan. Setelah itu tahunya dibiarkan benar-benar dingin baru boleh kita belah-belah. Oh iya, tadi untuk adonan baksonya aku simpan sebentar di chiller supaya nanti ketika dibentuk itu dia jadi lebih gampang dan lebih padat. Nah ini proses penggorengan tahunya udah selesai dan tahunya ini udah nggak panas lagi. Lanjut aku mau kerat-kerat aja di bagian tengahnya seperti ini, kerat sampai ke bawah tapi jangan sampai putus ya guys. Nah karena tadi aku pakai tahu putih biasa, jadi di bagian tengahnya itu masih banyak sisaan tahu yang seperti itu. Kalau teman-teman masih pakai tahu yang kuning itu biasanya bakalan lebih padat. Saran dari aku sebaiknya untuk isian tahu yang di dalamnya itu dikerok dulu supaya ada rongga di bagian dalamnya. Tapi kalau teman-teman suka masih ada tekstur tahu di dalamnya ya udah biarin aja, tinggal diberikan isian pentol bakso yang udah kita bikin tadi. Untuk isiannya mau banyak dan sedikitnya silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kalau aku suka banget kalau diisi dengan isian yang benar-benar padat kayak gini. Jangan lupa di bagian luarnya kita olesi dengan adonan pentol yang sedikit lebih tebal ya. Nah, supaya tampilannya lebih cantik, di sini aku kerat-kerat lagi menggunakan garpu yang sudah dibasahi dulu menggunakan air. Ini tuh ceritanya supaya mirip bakso tahu yang biasa dijual di abang-abang gerobak gitu loh. Nah, ini lakukan terus sampai semua adonannya habis. Kalau udah lanjut kita ke proses pengukusan. Lanjut ini dikukus menggunakan api besar selama kurang lebih 30 menit atau sampai tahu baksonya itu benar-benar matang. By the way, di situ aku tambahkan pentol bakso dari sisa adonannya. Nah ini lanjut aku bikin untuk sambal kacangnya. Untuk resepnya udah aku tulis di deskripsi box juga, silakan teman-teman boleh lihat. Di situ untuk sambal kacangnya aku bikinnya versi yang nggak terlalu pedes ya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman suka yang pedes banget, cabai rawitnya itu boleh ditambahin. Nah ini tahu baksonya untuk bagian dalamnya itu seperti ini guys. Dia itu isiannya full dan ini benar-benar kenyal, rasanya itu benar-benar full daging. Karena tadi aku pakai tepungnya itu cuma 80 gram aja. Sebenarnya kalau mau
mau lebih enak lagi, ini tahu baksonya digoreng dulu sebelum disajikan atau dipotong kecil-kecil kemudian dibalut telur lalu digoreng sebentar. Nanti rasanya jadi bakalan lebih gurih. Tapi karena aku lagi mengurangi makan yang berminyak-minyak, jadi cukup dikukus seperti ini aja. Kalau udah selesai dipotong-potong, ini lanjut kita taruh di atas mangkuk, kemudian jangan lupa kasih sambal kacangnya itu yang banyak guys. Jangan lupa dikasih kecap supaya rasanya itu gurih, pedes, manis. Kalau suka boleh tambahin perasan jeruk limau juga. Nah, gimana, gampang banget kan bikinnya? Jangan lupa recook ya. Happy cooking!